Jam 5 sampai jam 12 nanti nih pemirsa. Jadi ada beberapa jalan ini yang akan ditutup, mulai dari Monas, terus Beos, terus ke arah sana lagi tuh ada Semanggi, Rasuna Said, sama Kuningan. Nah ini akan ada peraturan yang lain nih pemirsa. Jadi jalannya itu akan dialihkan. Nah buat pemirsa di rumah, khususnya warga Jakarta yang mau bepergian, ini mesti berhati-hati. Harus tahu nih mana aja yang akan ditutup nih pemirsa. Dan ingat, harus tertib berlalu lintas. Nah kalau ngomongin soal tertib berlalu lintas, ini ada dua polantas yang berasal dari Aceh Besar. Ini jagonya nih pemirsa. Jadi mereka berdua ini mensosialisasikan tertib berkendara ini dengan cara jogetan. Tahu kan sekarang kan ada yang lagi hits banget tuh, PPAP. Nah, tapi kalau PPAP mereka ini berbeda pemirsa. Artinya itu patuhi peraturan anti pelanggaran. Ini lucu banget. Jadi kalau biasanya kita lihat dua polisi atau polisi lalu lintas yang di jalan itu kan kelihatannya garang-garang atau serem-serem. Tapi kalau mereka berdua itu lucu-lucu nih pemirsa. Jogetnya sampai begini-begini. Kalau nggak percaya coba lihat nih. Selamat siang Pak. Ada SIM-nya Pak, STNK-nya, spionnya mana Pak, helmnya Pak. Demam joget pen Pineapple Apple Pen dimanfaatkan polisi lalu lintas Polres Aceh Besar untuk mengimbau pengguna jalan. Mereka membuat video dengan lirik yang sudah dimodifikasi dan kemudian diunggah ke media sosial. Kreatif kan? Gak punya SIM, lupa STNK. Aneh tilang, pakai spion, pakai helmnya. Biar kece, buat SIM pakai helm. Besok bakal aneh saya. Video menampilkan dua anggota polisi bertubuh tambun tengah berjoget. Video ini awalnya hanya diposting di akun resmi Satlantas Polres Aceh Besar. Dan banyak akun Instagram mengupload ulang hingga menjadi viral. Video berdurasi 55 detik ini kali pertama memperlihatkan dua pengendara tidak mengenakan helm. Keduanya lalu diberhentikan oleh Polantas dan menanyakan kelengkapan surat berkendara. Kedua pelanggar bingung. Adegan selanjutnya memperlihatkan dua polisi berjoget sambil bernyanyi dengan nada lagu PPAP. Buat SIM pakai helm. Besok bakal aneh saya. Di akhir video muncul Kasat Lantas Polres Aceh Besar Ibtu Sanditita. Sambil teriak, ia bertanya apa yang sedang dilakukan kedua anggotanya. Sontak, keduanya seketika terdiam. Namun itu bagian dari akting ya. PPAP. Pen Pineapple Apple Pen PPAP adalah joget parodi. Secara harafiah, liriknya tidak memiliki arti yang signifikan. Jogetnya juga sederhana. Penyanyi lagu PPAP adalah Daimao Kosaka. Ia adalah seorang komedian asal Jepang. Kosaka menciptakan tokoh Pico Taro yang menyanyikan lagu PPAP. Pineapple Apple Pen. Video PPAP kali pertama diunggah ke YouTube tanggal 25 Agustus, namun tidak langsung menjadi viral. PPAP menjadi viral setelah masyarakat Jepang membuat challenge untuk membuat video joget PPAP versi mereka. Lirik lagu PPAP bertujuan agar orang Jepang terbiasa bicara bahasa Inggris. Pineapple Apple Pen. I have a pen, I have an apple, apple pen. Jadi Anissa hari ini berhasil nih pemirsa. Sengaja dia nggak mau masuk studio karena dia nggak mau disuruh joget PPAP. Enggak, ini bisa. I have an apple, I have a pen, Nggak bisa. Jadi kamu kemana tadi? Emang lagi sengaja belajar untuk joget PPAP ini? Enggak, aku emang ngerjain kamu aja. Ternyata kamu nggak joget. Padahal sebenarnya pemirsa, kalau kita menyampaikan pesan melalui tarian atau joget seperti tadi itu pesannya cepet sampai. Lebih mengerti orang yang melihatnya. Bener. Jadi lebih lebih gampang sampainya gitu pemirsa. Tapi dulu memang ada cara polisi menyampaikan aturan lewat tarian ini udah berhasil berkali-kali. Salah satunya itu ada joget Gangnam Style. Ingat gak? Aku tahu banget yang kayak gini-gini kan? Joget juga akhirnya. Bisa, mana coba kamu Gangnam dulu. Gini. Gue lupa deh. Kira kuda jadinya. Enggak, tapi selain PPAP yang tadi, patuhi peraturan anti pelanggaran, ada juga PPAP yang lain. Apa tuh? Pemuda-pemudi anti psikotropika. Wah hebat. Tuh, Aku suka tuh kalau anti psikotropika. Hidup sehat ya. Coba kita lihat yuk pemirsa.
Aksi atraktif bergoyang dangdut ini dilakukan oleh Brigadir Tatang Wiguna, seorang anggota Satlantas Polres Cimahi saat mengatur arus lalu lintas. Aksinya sontak menjadi perhatian para pengguna jalan yang melintas di jalur padat di persimpangan Jalan Amir Mahmud Cimahi, Jawa Barat. Meski kemacetan sulit dihindarkan, paling tidak para pengguna jalan dapat sedikit terhibur saat terjebak kemacetan yang kerap terjadi pada pagi dan sore hari. Macet, nggak ada lampu, jadi harus ada pengatur lalu lintas. Menghibur juga. Tampil ini mungkin pertama kali, tapi ya sebelum-sebelumnya itu cuma kecil-kecilan aja di waktu gatur biasa gitu. Demam Gangnam Style yang sempat mewabah di tanah air 4 tahun silam juga menjadi cara jitu para poluan mengampanyekan cara aman berlalu lintas kepada masyarakat. Salah seorang poluan yang terlihat sangat menikmati tarian Gangnam Style adalah Bribtu Eka. Walau mengaku tidak pandai meniru joget ala musisi Korea, Bribtu Eka tetap tampil percaya diri. Merangkul masyarakat selain untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, juga kami ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah, kami dengan kegiatan ini juga dengan Gangnam Style, poco-poco juga masyarakat bisa menanyakan informasi tentang lalu lintas kepada kami. Mengusung tema Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan, para poluan mensosialisasikan pengendara tentang pentingnya memakai helm dan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Mewabahnya Gangnam Style ternyata efektif dijadikan media pendekatan kepada masyarakat. PPIP. I have a cendol. I have a beer. A cendol. Yang terbaru, polisi di Balikpapan membuat video jenaka PPAP untuk mensosialisasikan gerakan anti narkoba. Tapi PPAP-nya bukan kepanjangan dari pen pineapple apple pen, melainkan pemuda-pemudi anti psikotropika. Dalam video yang telah dibagikan lebih dari 6.000 kali dan diputar ulang lebih dari 275.000 kali ini, polisi mengajak masyarakat untuk memilih es cendol dibanding minuman keras dan memilih gorengan dibandingkan narkoba. Baik minum es cendol dan makan gorengan. Jauhi narkoba. PPIP. Aduh seru. Tapi kalau kita ngelihat jogetan-jogetan yang lucu, gampang ditiru dan sedikit norak, itu akan Sedikit norak. Itu pasti langsung jadi menarik, bukan norak. Beda dengan yang lain. apa ya menarik sih menarik, cuman apa ya noraknya itu jogetan cuman gini-gini doang, siapa coba yang bikin kan? Ekspresinya, bajunya, itu simpelnya. Dia selalu bikin viral di media sosial ya. Iya dong, kalau misalnya kita berjoget kan menghibur, semua beban juga kayaknya hilang sementara waktu. Nah kalau misalnya kenapa kayak kok simpel banget terkenal, justru yang simpel orang lihat ih menarik, simpel bisa diikutin, itu yang bikin jadi justru viral. itu kan simpel, tapi sayangnya orang Indonesia ini belum ada yang bisa menciptakan jogetan yang seperti itu dan mendunia gitu loh pemirsa. Nanti sebentar lagi ada. Ya kan? Sebentar lagi ada. Dulu kan ada Harlem Shake, terus Gangnam Style sampai PPIP. Nah ini ada yang baru lagi nih pemirsa. Aduh, namanya apa? Joget manekin dan juga Manekin tuh kan boneka yang untuk peraga busana itu. Jadi mungkin jadi agak kayak patah-patah gini-gini. begitu. Okay. Dan satu lagi joget rock and roll ala nenek-nenek usia lanjut. Nenek-nenek usia lanjut. Tuh, kalau di Indonesia ada tuh. Okay. Laila Sari. Coba kita lihat ya, ini dia. Video joget yang menjadi viral datang dari dua manekin populer yang sedang menggemparkan dunia maya. Setelah fenomena Harlem Shake dan PPAP sempat menjadi tarian viral populer, kini muncul tren tari terbaru, yaitu tarian manekin. Tren ini berawal dari video yang diunggah akun Taina Dai di YouTube. Mereka menarikan sejumlah lagu populer menggunakan kepala manekin yang membuat netizen cukup kecanduan.
Sejumlah netizen pun terinspirasi untuk menggunakan kostum ini pada perayaan Halloween mendatang. Video tarian grup Teenedai telah beredar di berbagai sosial media selama beberapa pekan terakhir. Nah, kalau gadis yang satu ini, menarinya justru di atas papan seluncur panjang alias longboard. Melihat gadis cantik bertubuh langsing berseluncur di jalanan yang lengang, sesekali tubuhnya bergoyang seakan mengikuti irama lagu. Pemandangan indah itulah yang membuat Ko Yojo menjadi begitu terkenal di dunia maya. Video perjalanannya menggunakan longboard ditonton ribuan kali di sosial media. Perkenalanku dengan dunia papan seluncur bermula dari rasa jenuh dan bosan karena pekerjaannya sebagai seorang teknisi. Suatu hari, ia melihat seseorang bermain skateboard dan kemudian mencobanya. Ternyata, Ko jatuh cinta dengan olahraga ini dan kemudian memilih longboard sebagai sahabat perjalanannya. Kini Ko bahkan bisa menggantungkan hidupnya dengan longboard, berkeliling dunia gratis dan menjadi selebritas. Ia sering menjadi model iklan dan menjadi duta salah satu perusahaan longboard. Ko Yojo mengaku longboard telah mengubah hidupnya menjadi jauh lebih indah dan menarik. Siapa bilang ya orang yang berusia lanjut tidak bisa berjoget layaknya anak muda? Seorang nenek asal Skotlandia justru antusias mengikuti alunan musik rock and roll lagu kesayangannya. Tanpa malu-malu, seorang nenek tiba-tiba berjoget ala rock and roll saat mendengarkan lagu kesayangannya dinyanyikan kelompok band Bad Boys di kawasan Paisley, Skotlandia. Lagu Highway to Hell milik AC/DC pun membuatnya larut dalam kesenangannya sewaktu masih muda. Dentuman musik rock memunculkan kembali semangatnya. Bahkan sang nenek tak segan mengulang gerakan rock and roll ciptaannya di depan publik. Personil band Bad Boys sengaja mengunggah video ini ke Facebook dan ternyata menjadi perhatian jutaan netizen serta dibagikan hingga belasan ribu kali di kalangan pengguna media sosial Facebook. Kalau saya lihat video yang terakhir nih pemirsa, itu nenek-nenek udah tua gitu aja semangatnya kayak gitu pemirsa. Apalagi mudanya gimana ya? Iya hebat kan, tapi memang jangan-jangan semakin tua dia semakin bersemangat. Ya. Emang kita harus seperti itu. Betul, kita harus bisa energi. contoh ya. Oke, dari jogetan kita menuju yang ke lucu-lucu, terus imut-imut nih pemirsa. Karena kemarin di Tiongkok ini baru saja dirilis rekaman seekor panda raksasa yang melahirkan 3 bayi panda kembar 3. Aku tuh suka gemes banget sama panda, tapi sayang sekali dari 3 yang lahir hanya 1 yang dapat bertahan hidup. Sedih ya. Terus ibunya gimana ya induknya ini sekarang kondisinya ya? Pengen tahu deh, dan 1 anak yang bertahan hidup seperti apa ya? Yuk, lihat yuk. Seekor panda raksasa bernama Yaya melahirkan 3 bayi panda kembar di kebun binatang Chongqing, Tiongkok. Tapi sangat disayangkan dari ketiga bayinya hanya 1 bayi panda yang berhasil hidup. Sedangkan untuk bayi kedua langsung meninggal saat dilahirkan. Serta bayi ketiga juga mengalami nasib yang sama setelah dirawat secara intensif selama 20 jam. Berjenis kelamin laki-laki, bayi panda yang berhasil hidup lahir dengan berat 127,5 gram. Bagi Yaya sang ibu, kelahiran bayi panda tanggal 19 September kemarin ini adalah untuk ke-6 kalinya. Saat ini, ia dan bayi pandanya sudah bisa diberi makan dan tidur secara normal setelah melewati masa krisis selama 1 bulan. Bayi-bayi panda merupakan makhluk rentan. Mereka mudah terserang penyakit dan infeksi. Bayi panda juga terancam bahaya remuk akibat tertindih induknya saat menyusui. Panda sendiri dikenal sebagai hewan yang sulit dikembangbiakan. Biasanya di penangkaran, mereka menjalani proses pembuahan buatan untuk bereproduksi. Lucu-lucu banget sih pemirsa, kayak boneka ya. Jadi pengen mihara Nisa. Nggak boleh, Nggak itu boleh kan ya? dilindungin. Jadi biarkan mereka di habitatnya atau di tempat yang semestinya. Tapi dia ini galak gak sih sebenarnya panda itu? Iya, walaupun lucu kayak gitu nggak boleh lo deket-deket karena dia buas sebenarnya. Ih, serem ya. Serem, lucu-lucu tapi menerkam. Tapi ngomongin buas, memang panda ini kan hidupnya di alam liar ya. Nah, contohnya ini ada 2 panda yang berasal dari tempat konservasi ini yang harus dilepas liarkan. Tapi ini udah kayak mobil sewaan nih, mobil rental. Jadi mereka, biar kita bisa tetap memantau nih pemirsa, mereka tuh dikalungkan GPS. Oh, jadi kalau kemanapun mereka bergerak bisa terlihat, bisa dideteksi mereka di mana. Jadi nggak akan hilang ya. Nggak akan hilang. Ah, lucu. Kayaknya anakku juga mau kasih GPS. Biar nggak hilang. Coba kita lihat beritanya. Ini dia.
Kebun Binatang Nasional di Washington DC akan segera melepas anak panda betina mereka untuk kembali ke Tiongkok. Sesuai perjanjian Kebun Binatang dan Tiongkok, perpindahan Bau-Bau si anak panda ini akan dilakukan pada awal tahun depan. Bau-Bau lahir di Kebun Binatang Nasional Smithsonian dan langsung mencuri perhatian pengunjung. Bau-Bau masuk program pembiakan di bawah peraturan Kebun Binatang dan China Wildlife Conservation Association, di mana semua bayi panda yang lahir di Kebun Binatang Nasional Amerika akan dipindahkan ke Tiongkok setelah berumur 4 tahun. Sementara di Provinsi Sichuan juga melepas 2 ekor panda betina, Huaiyan dan Xiangmeng, ke alam liar. Agar tetap dapat memantau kehidupan kedua panda ini, para peneliti mengalungkan GPS ke leher Huaiyan dan Xiangmeng. GPS akan otomatis lepas setelah beberapa waktu sehingga tidak mengganggu pertumbuhan mereka. Meski diambang kepunahan, berdasarkan survei yang dilakukan WWF pada 2014, jumlah panda di alam liar telah meningkat pesat dibanding akhir tahun 1970 yang hanya berjumlah 1.864 ekor. Festival Panda Raksasa digelar untuk kali pertama di Weichuan, Tiongkok, Kamis 21 Oktober kemarin. Festival yang diikuti oleh puluhan panda raksasa ini berhasil menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah di Tiongkok. Festival Panda Raksasa ini digelar dengan tujuan untuk menunjukkan keberhasilan Wolong National Nature Reserve dalam pelestarian dan perlindungan panda raksasa. Selain dapat melihat panda secara langsung, pengunjung juga disuguhi berbagai lukisan panda yang dipamerkan di festival. Beberapa konferensi dan diskusi internasional juga akan digelar sebagai rangkaian acara dalam Festival Panda pertama Weichuan. Iya pemirsa, dari dunia panda kita beralih ke teknologi. Nih mungkin Rio pernah merasakan juga, pemirsa juga pernah merasakan ya bagaimana susahnya menidurkan bayi kita. Ada alat yang canggih nggak nih? Ada teknologi yang namanya tempat tidur pintar. Gimana itu? Jadi tempat tidur ini goyang-goyang dengan lembut sehingga si bayi merasa ngantuk dan bisa tertidur. Penting ya buat kita ya. Apalagi buat saya yang lagi pengen punya bayi. Ya harus dicari di mana. Soalnya aku nidurin bayi aku aja, anakku yang baru umur berapa bulan itu butuh berjam-jam. Jadi kayak perlu tempat tidur pintar itu ya. Dimiliki, ya. Dan ini juga buat pemirsa di rumah yang banyak beraktivitas terus ingin melepas stres. Nah, ini gampang nih pemirsa. Cukup memandang dan merawat yang namanya grass lamp, tahu nggak? Grass lamp. Grass lamp itu grass, rumput, lamp tuh lampu. Iya, jadi ada sebuah lampu nih pemirsa yang dia ini bisa menumbuhkan rumput dan juga tanaman yang lain. Ini cocok kalau untuk dipajang di rumah ataupun di kantor. Bentuknya lampu ya? Iya, bentuknya kayak Saya lampu punya gitu. satu teknologi mengenai lampu juga. Apa? Jadi ini ada robot yang bisa merefleksikan sinar matahari sehingga tuh sinarnya bisa dimanfaatkan sebagai penerangan ruangan. Irit biaya listrik berarti ya. Emang dunia ini semakin canggih memudahkan manusia ya. Kita lihat yuk liputannya pemirsa. Betapa bahagianya ketika Anda menjadi ayah dan ibu dengan kehadiran anggota baru di rumah. Kecil tentu butuh perhatian saat ia menangis. Tempat tidur bayi pintar yang diberi nama Snoo ini mungkin bisa membantu. Cukup gunakan sang bayi dengan pakaian pembungkusnya, lalu rekatkan dengan tempat tidurnya. Terakhir, pencet tombol yang akan menggoyang-goyangkan bayi secara perlahan-lahan dan merelaksasinya. Dilengkapi dengan mikrofon, pengeras suara serta sensor. Jika bayi mulai menangis, sensor akan mendeteksi suara dan gerakan dari bayi. Snoo akan kembali membuat gerakan perlahan untuk menidurkan kembali bayi Anda. Snoo juga memiliki aplikasi yang dapat diunduh oleh orang tua melalui telepon pintar untuk memonitor pola tidur bayi. Meski semua sepertinya tampak otomatis, tentunya perhatian orang tua tetap diperlukan untuk mengawasi bayi saat di tempat tidur pintar ini. Tempat tidur bayi Snoo dijual seharga $1.150 atau setara 14 juta rupiah. Dekatkan kembali diri Anda dengan alam. Mulailah tempatkan tanaman hijau dekat dengan Anda, karena tanaman hijau bisa membantu menghilangkan stres setelah seharian beraktivitas. Adalah grass lamp, taman hidroponik yang tumbuh dengan bantuan Anda, serta berfungsi untuk menerangi dan menghiasi meja kerja. Grass lamp terdiri dari lampu LED hemat energi dan 100% terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang. Untuk menanam di grass lamp sangat mudah. Cukup rendam bibit dalam air, letakkan di bawah lampu, semprot dengan air setiap hari, dan Anda dapat melihat seperti apa pertumbuhannya. Ada sekitar 40 macam bibit yang dapat dipilih untuk ditanam dalam grass lamp. Bahkan, dari beberapa jenis bibit tanaman, ada yang bisa Anda pilih untuk dijadikan jus minuman sehat.
Grass lamp dijual sekitar 5 juta rupiah dengan pilihan warna hitam dan putih. Kalau robot yang satu ini mampu menerangi rumah Anda secara alami memanfaatkan sinar matahari. Diberi nama Lucy, cukup taruh ia di tempat yang terkena matahari, lalu arahkan ke ruangan yang membutuhkan cahaya, dan Lucy akan menerangi ruangan Anda. Menggunakan tenaga surya, kemampuannya setara dengan 13 buah lampu atau sekitar 10.000 lumen. Dengan mekanisme smart mirrornya, secara otomatis robot dapat mengatur posisi terbaik mengikuti arah sinar matahari untuk merefleksikan cahaya masuk ke arah ruangan yang Anda inginkan. Dengan bentuknya yang ringan, Lucy dapat dengan mudah ditempatkan di dalam atau di luar ruangan. Lucy dijual seharga sekitar Rp2.500.000 melalui situs penggalangan dana Indiegogo. Oke, kita ke ajang MotoGP nih pemirsa. Meskipun lagi hujan, lintasan yang licin, tapi tetap yang namanya Marc Marquez ini masih unjuk gigi. Dia mendapatkan pole position pertama di hasil kualifikasi kemarin. Itu artinya The Baby Alien akan menempati posisi terdepan di race nanti. Ya. Tapi sayang sekali Rio, pemirsa, sayang banget karena Valentino Rossi belum bisa menunjukkan prestasinya dan hanya cukup bisa berada di posisi ke-15 untuk race selanjutnya. Jauh ya. Jauh, yuk kita lihat liputannya. Yamaha, semakin di depan. The Baby Alien Marc Marquez kembali unjuk gigi dan memastikan satu tempat terdepan pada sesi balapan nanti. Pembalap muda Repsol Honda ini menjadi yang tercepat dan merebut pole position pada sesi kualifikasi Sabtu kemarin. Phillip Island, Australia yang diguyur hujan sempat membuat para pembalap kewalahan menaklukkan trek atau lintasan basah. Kejutan terjadi saat Valentino Rossi hanya mampu menempati posisi ke-15 di sesi Q1. Rossi sempat melakukan pergantian ban pada sesi intermediate, namun catatan waktu tak mampu membawa The Doctor maju ke sesi Q2. Hal serupa juga menimpa pembalap Suzuki Maverick Vinales yang gagal merebut pole dan harus puas dengan posisi ke-13. Marc Marquez mampu mencatat waktu tercepat 1 menit 30,189 detik. Disusul Carl Cartlow di posisi kedua setelah menorehkan waktu tercepat 1 menit 30,981 detik. Sementara itu Paul Espargaro dan Alex Espargaro berhak menempati posisi ketiga dan keempat pada race nanti. Saksikan MotoGP 2016 hanya di Trans 7. Yamaha, semakin di depan. Kita mau ngomongin soal kuliner. Yeay, kita ngomongin makanan. Tapi sebenarnya aku mau nanya dulu sama kamu. Kamu kalau makan seafood biasanya suka makan apa sih? Kalau seafood aku suka semuanya. Karena pada dasarnya kan makanan laut juga bagus banget kandungan gizinya kan. Nah kali ini aku mau ngomongin soal tripang. Tripang? Iya. Emang apa kenapa emang kamu gitu? Emang enak tripang itu? Enak banget. Katanya rasanya kayak jamur shiitake katanya. Ya kan? Terus manfaatnya? Manfaatnya banyak, bagus karena ini adalah mengandung kolagen yang tinggi sehingga itu bagus banget untuk kesehatan kulit dan membuat kulit terlihat cerah. Aduh, aku mesti nyobain deh, soalnya kulit itu bisa cerah loh pemirsa. Soalnya iya. si Oki lagi ada di sini. Oki lagi ada di Sumbawa, sedang melihat tripang-tripang yang katanya tripangnya adalah kualitas dunia sehingga sudah diekspor ke negara-negara lain. Oki, oleh-oleh jangan lupa, jangan dimakan sendiri. Oh kayaknya Oki itu kan lagi apa? Masa pertumbuhan. Bukan masa pertumbuhan, kan dia sering keluar kota, badannya hitam, mungkin makan tripang itu biar putih kali ya. Coba kita lihat perubahannya seperti apa sih. Ini dia. Udah enak, sehat, mantap. Selamat pagi. Sebagai salah satu biota laut, tripang punya banyak manfaat dan juga nilai ekonomi yang tinggi. Nah, di sini di Gili Dewa, saya akan ikut berburu tripang untuk dimanfaatkan hasilnya.
Let's go! Pagi-pagi disuguhkan dengan pemandangan seelok ini, sukses memantik semangat pastinya. Birunya lautan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat menyimpan beragam biota laut yang bermanfaat bagi warga sekitar. Teripang salah satunya. Warnanya merah, kelihatan nih kalau bahkan di air keruh kayak gini dia kelihatan. Dapet loh! Wow! Nih. Gede banget kan? Ini harus hati-hati megangnya. Perutnya nanti pecah kalau nggak bener. Sebagai biota invertebrata, teripang hidup mulai di kedalaman laut 50 cm hingga 15 meter. Hewan bernama latin Holoturoidea ini hobi banget sembunyi di terumbu karang perairan dangkal. Selain mencari teripang di kawasan perairan Gili Dewa Teluk Saleh ini, Pak Arif juga biasa mendapat pasokan teripang kualitas terbaik dari nelayan-nelayan sekitar. Gak tanggung-tanggung, dalam semalam, para nelayan bisa mengumpulkan 20 hingga 50 ekor teripang berukuran besar. Seperti ini loh. Mantap banget kan? Ini aku dapat lagi yang besar, Ki. Wah, Pak, gede banget, Pak. Ini yang katanya paling mahal itu ya, Pak? Ya, bisa seperti itu, Pak. Jenis holder, Pak? Ya, cuman dia nggak bisa nahan lama kalau tanpa air, Pak. Nah, ini kalau dikeluarin dari air lebih dari beberapa detik langsung lembek kayak gini. Langsung masukin aja, Pak. Amanin. Teripang yang masih segar selanjutnya akan dibedah oleh pakarnya. Bukan dokter hewan atau ahli bedah sih ya. The one and only Pak Arif. Proses bedah dan pengambilan isi perut teripang tidak boleh sembarangan. Karena kalau salah potong, yang ada bagian tubuh teripang bisa ikut terbelah dan kualitasnya jadi menurun. Makanya saya serahkan saja deh pada ahlinya. Hajar, Pak! Ini sayang banget loh pemirsa. Ini teripangnya udah sedikit rusak karena terlalu lama ya Pak di atas air ya Pak. Warnanya putih-putih kayak gini. Ini menandakan udah rusak atau hancur. Tapi tetap masih bisa diolah dong. Perut teripang sudah bersih. Sekarang kita rebus hingga teksturnya mengeras. Proses perebusan dalam air panas ini memakan waktu 2 jam. Selama proses ini berlangsung, kita juga harus terus membuat riak dalam air rebusan. Tujuannya agar teripang tidak saling tempel saat mengeras nanti. Aduk terus, Pak. Teripang yang sudah matang langsung dibumbui. Bumbunya sederhana aja sih ya, cukup si asin, garam. Garam laut kasar ini akan dimasukkan ke dalam perut teripang hingga penuh. Proses penggaraman ini fungsinya biar teripangnya nanti pada saat proses pengeringan nggak rusak, plus lebih awet lagi. Jadi kita masukin lagi, tutupin garam. Memasukkan garam ke perut teripang tidak hanya untuk menambah cita rasanya, tapi juga bisa mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Jadi, teripang nggak mudah busuk. Nah, kalau teripang sudah bergaram seperti ini, yuk kita simpan dalam kotak selama semalaman. Teripang yang sudah didiamkan selama semalaman harus diasapkan agar teksturnya kian kenyal. Pengasapannya wajib menggunakan sabut kelapa, supaya bau amis pada teripang hilang semuanya. Oh iya, pada pengasapan ini suhunya harus stabil ya, berada di antara 60 hingga 80 derajat Celcius. Kepulan asap sukses membuat air mata bercucuran. Cuma ini aja loh Mas yang bikin saya nangis, Mas. Tapi ini air matanya keluar murni karena mata saya perih kena asap ya pemirsa, bukan karena baper. Sambil meneteskan air mata, saya mengambil satu persatu teripang yang sudah matang dari proses pengasapan. Nah, teripang asap ini selanjutnya dicuci, lalu dijemur. For your information nih pemirsa ya, walau proses pengolahan teripang ini masih tradisional, semua alat masaknya harus steril loh. Tidak boleh yang berbahan seng karena rawan karatan. Jadi bolehnya berbahan stainless steel atau plastik. Oke, tinggal kita jemur saja teripang yang sudah benar-benar bersih dari kandungan garam di bawah terik sinar matahari. Semua proses yang dilakoni serba manual ini demi menjaga kualitas nomor 1 si teripang.
Namanya juga untuk kebutuhan ekspor kan, ke Tiongkok, Korea, bahkan Jepang. Soal harga, teripang super ini per kilonya dijual hingga 1 juta rupiah. Wih, dahsyat ya. Jadi pengolahan teripang ini nggak boleh sembarangan, harus telaten dan juga sabar. Karena kalau nggak telaten dan sabar, nanti hasilnya nggak bisa memenuhi hasil kualitas ekspor. Super kayak gini. Pak, ini udah bisa dikirim ke luar negeri ya Pak? Makasih banyak Pak. Saya yang kirim, Bapak tinggal di sini. Dari tempat pengolahan teripang kering, saya menuju dapur A. Maklum pemirsa, perut kosong harus diisi dengan makanan yang bernutrisi tinggi. Tak lain dan tak bukan, capcay teripang yang super mantap. Bahan-bahan sayuran segar seperti wortel, sawi hijau, sawi putih dan kubis, ditambah topping seperti bakso, sudah siap. Potong semua bahan dan rebus. Lalu tumis bawang putih, masukkan kecap asin, minyak ikan dan aneka bahan ke dalam wajan. Aromanya sukses menerbitkan selera. Ini yang bikin mantap. Teripangnya masukin aja, Bu. Iya, masukin aja. Pelan-pelan. Gak usah menunggu lama deh. Olahan capcay teripang siap untuk disantap sebagai pengganti energi yang terbuang pagi ini. Kandungan kolagen, MPA, EPA, dan DHA pada teripang sangat baik untuk pertumbuhan simpul-simpul syaraf atau ganglion. Selain itu, teripang juga cocok loh untuk yang aktif seperti saya ini, agar sistem persendian dan jaringan tulang rawan tetap terjaga, karena ada kandungan mucopolysaccharides atau MPS-nya. Nggak salah kan kalau teripang sangat digemari oleh masyarakat dunia. Bu, karena ini kan dimasak pakai capcay ya, jadi rasa teripangnya ini mirip jamur gitu. Tapi lebih asin karena asinnya ini keluar dari teripang tadi secara alami. Nggak perlu pakai garam lagi, udah enak, sehat, mantap. Oke, dari Sumbawa kita ke Pulau Dewata, Bali nih pemirsa. Jalan-jalan ke Bali. Aku kangen banget sama Bali. Si Roland masih ada di sana. Nggak pulang-pulang ya Roland. Lagi ngapain dia di mananya? Dia lagi Balinya? belusukan ke Gianyar Ubud nih pemirsa. Dia itu lagi cari inspirasi baru dan hasilnya dia menemukan kerajinan tangan hiasan dinding yang berbahan baku ini dari logam. Logam di Ubud. Biasanya kan kalau Ubud itu terkenal dengan lukisannya, dengan ukiran kayunya yang paling utama ya. Sekarang logam ya. Memang saya selalu sangat senang banget dengan kreativitas orang Bali dan mereka selalu berinovasi tanpa batas. Betul. Kita simak yuk liputannya sekarang. Inilah kira-kira bentuknya ya, hasil buatan tangan belinya. Saya cuman ngerecokin. Halo, selamat pagi. Pulau Bali seakan tak pernah mati dengan karya senimannya. Seakan tak kehilangan akal, para seniman-seniman Bali terus mengembangkan ide dan kreativitasnya. Pasar seni Ubud Gianyar Bali selama ini memang terkenal dengan kerajinan pahat dan ukiran kayunya. Namun siapa sangka, kini muncul kerajinan tangan lain berbahan dasar logam yang sudah mendunia. Jadi penasaran nih. Yuk pemirsa, kita cari sang kreatornya. Nah, ini nih orang yang saya cari nih, Pak Kadek Werna, bener ya? Betul. Nah, ini salah satu yang bikin hiasan dinding berbahan logam. Ini kan kalau kita bilang ini inspiratif banget di sini ya, di Ubud ya. Ini gimana sih kok bisa besi jadi hiasan dinding? Pertama, karena seneng aja sih Pak. Hobi banget. Karena hobi. Terus kita coba tuangkan melalui ide yang kreatif. Betul. Terus ya udah kayak gini. Jadi kayak gini. Ini desain sendiri berarti. Ide-idenya sendiri. Betul. Hebat. Ide yang diusung Kadek Werna ini memang terbilang unik. Maka jangan heran, di tengah gempuran modernisasi barang-barang pabrikan, workshop rumahan eksklusif desain ini tetap eksis bahkan mendunia. Maklum, menurut sang pemilik, mayoritas pembeli kerajinan hiasan dinding logam ini berasal dari luar negeri, seperti Belanda, Australia, dan Perancis. Wih, keren-keren. Yuk kita mulai belajar cara membuatnya. Siapa tahu bisa jadi bekal saya berwira swasta.
Pertama, tentukan dulu motif atau ide bentuk hiasan yang akan dibuat. Untuk pemula, saya akan belajar cara membuat hiasan dinding flying bird atau burung yang sedang terbang. Bahan baku yang digunakan cukup mudah dijumpai di pasaran. Lempengan plat besi ini kita beri motif dan gambar terlebih dahulu. Setelah gambar presisi dengan mal, tahap selanjutnya adalah menggunting bahan baku yang tergambar menggunakan gunting khusus ini. Sekali lagi, pekerjaan ini tak hanya membutuhkan tenaga saja loh, skill dan ketelitian pun sangat dituntut. Maklum, semua serba detail pemirsa. Wah, saya jadi deg-degan nih, takut-takut salah. Ini gemes ini beneran. Ini burung apa ini bentuk begini nih? Beli, emang bentuknya begini kalau habis digunting biasanya? Bengkok-bengkok? Oh iya. Nih. Burung kadaluarsa kayaknya. Tahap selanjutnya yang tak kalah rumitnya adalah memahat atau memberi guratan pada badan burung-burung besi ini. Beri tanda dengan menggunakan pensil atau spidol. Setelah itu pahat menggunakan besi dan palu kecil ini. Jangan sembarangan pahat, harus presisi dan persis seperti pada gambarnya. Beginilah kira-kira bentuknya ya. Hasil buatan tangan Belinya. Saya cuma ngerecokin. Habis ini berarti kita pasang tiangnya ya. Las tiangnya baru di rangkanya. Jika sudah, waktunya ke proses pengelasan. Burung-burung ini akan diberi tiang pada bagian bawahnya. Nah, tiang ini nantinya akan dilas lagi ke bagian rangka besi yang akan membuat burung-burung ini seolah-olah terbang pemirsa. Ini kalau kita lihat ya, bentuknya kayak gini bagus. Udah dipajang bagus, tapi ternyata bikin ini susah. Susahnya kenapa? Satu, harus dengan alat-alat yang bisa terbilang berbahaya. Ya, pakai api. Dan kedua, ini masalah seni. Skill design. Nih, jagonya nih, eksekutornya. Kita apa dulu nih kalau mau bikin kayak gini, dilas dulu? Oke, berarti saya akan coba untuk nahan ini aja. Kalau pakai itu saya nggak bisa. Ayo beli, kita mulai. Proses yang tak kalah pentingnya adalah proses mencelupkan hiasan-hiasan jadi ini ke dalam air keras selama 10 menit. Bukan tanpa alasan, air keras berfungsi untuk menghilangkan karat dan noda-noda pada besi. Setelah 10 menit lamanya, angkat hiasan logam dan jangan lupa cuci terlebih dahulu sebelum dikeringkan. Cuci agar benar-benar bersih dari sisa-sisa air kerasnya. Setelah itu, baru deh kita jemur atau keringkan tepat di bawah terik matahari. Hampir 90% ide dari pembuatan hiasan dinding logam ini berasal dari sang pemilik Kadek Werna, mengalir apa adanya dari kreativitasnya. Gak disangka-sangka, ide-idenya yang masih segar mampu diterima pasar dengan sangat baik. Bravo bro! Tema yang diangkat pada dekorasi dinding ini adalah tema alam yang banyak ditemui di lingkungan sekitar. Dalam sehari, workshop sederhana ini mampu memproduksi belasan hingga puluhan seni dekorasi berbahan logam. Dan semua dekorasinya murni dikerjakan secara manual atau handmade. Keren! Ups, sampai lupa nih. Setelah hiasan benar-benar kering, tahap selanjutnya adalah memberi pewarna atau airbrush. Selain memberi warna, cat yang digunakan juga merupakan cat khusus anti karat pemirsa. Itulah sebabnya hiasan logam ini memiliki perlindungan karat ganda yang bisa bertahan sampai 10 tahun lamanya. Sebanyak 30% pemasarannya eksklusif desain workshop memasarkan melalui media online. Sedangkan 70%-nya dibeli langsung oleh pembeli yang datang ke toko atau butik ini. Nah, penasaran soal harga? Jangan khawatir, satu buah hiasan dinding keren ini dibanderol mulai dari Rp500.000 sampai puluhan juta rupiah. Tentunya tergantung tingkat kerumitan dan besaran dari hiasan logam. Ayo, tunggu apa lagi? Segera pesan dan jadikan hiasan cantik di rumah Anda. Roland Lagonda, Aini Fadila, Okta Suteja, Gianyar Ubud, Bali. Come on. Ya pemirsa.
Pemirsa, saatnya kami berdua sekarang kembali ke keluarga dan berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Artinya kita harus pamit. Ya, kita ketemu lagi Sabtu dan Minggu depan di jam yang sama dengan informasi yang menarik lainnya. Bersama saya Rindrawan dan saya Anissa Pohan. Tonton terus. Selamat pagi.